Saudara menyaksikan breaking news Kompas TV bersama saya Mares Sarong. Hujan deras di wilayah Bogor menyebabkan Sungai Ciliwung meluap. Akibatnya banjir kiriman membuat wilayah Kebonpala, Jakarta Timur terendam. Warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terdampak banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Banjir setinggi 160 cm menggenang sejak dini hari. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan proses evakuasi. Warga akan dievakuasi ke posko pengungsian di SDN 02 Kampung Melayu dan masjid terdekat. Ada 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu yang terdampak, yakni RT 10, 13, dan 14. Untuk mengetahui pantauan terkini dari banjir di Kebonpala, Jakarta, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di sana. Selamat pagi Audrey, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah hingga saat ini warga sampai harus mengungsi? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Ya, warga ini tentu harus mengungsi karena ketinggian yang menggenang, air yang menggenang di kawasan Kebonpala Kampung Melayu ini ketinggiannya mencapai 175 cm. Yang dimana tentu sudah masuk ke rumah warga begitu untuk air-airnya. Dan juga kalau Anda mau melihat bagaimana situasi terkini saat ini sejumlah tim dari Polda Metro Jaya ini masih terus melakukan proses evakuasi kepada para warga yang masih terjebak di rumahnya masing-masing begitu. Kalau Anda lihat di sebelah sana itu ada sekoci kecil berwarna kuning. Ini dari tadi para warga masih berupaya melakukan evakuasi kepada anak-anak yang dimana khususnya ini balita. Masih banyak anak-anak ini yang berada di dalam rumah begitu, sehingga dari Polda Metro Jaya ini masih harus menyusuri hingga ke bagian belakang pemukiman untuk memantau sekiranya masih ada anak-anak yang harus dievakuasi untuk berpindah ke posko pengungsian. Tadi juga kalau kami berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari tim Polda Metro Jaya, ini memang dikatakan sebanyak 3 RT yang terdampak di kawasan Kebonpala ini, diantaranya ada RT 10, RT 13, dan juga RT 14. Para warga yang berada di ketiga RT ini kemudian diungsikan ke posko pengungsian terdekat yang dimana akan ditempatkan di SD Negeri 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan juga ada yang diungsikan ke masjid terdekat yakni Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Dan juga Mario dan juga saudara, tadi kami juga melihat beberapa tim dari BPBD ini juga sudah berdatangan ke kawasan Kebonpala ini untuk memantau langsung juga meninjau langsung bagaimana situasi terkini di kawasan Kebonpala. Dan juga tadi kami lihat juga ini ada tim dari PLN begitu untuk memastikan kondisi listrik di sini apakah perlu dilakukan pemadaman listrik di kawasan Kebonpala ini. Namun sampai sejauh ini kalau dari informasi terakhir yang kami terima ini memang masih belum perlu dilakukan proses pemadaman. Namun kalau Anda lihat sekarang ini tim dari PLN masih mengecek begitu bagaimana arus listrik saat ini, karena tadi saya sampaikan kondisi air di kawasan Kebonpala ini menggenang hingga memasuki rumah warga. Dan kalau dari pantauan kami juga ini rata-rata rumah yang ada di kawasan Kebonpala ini bertingkat begitu Mario dan juga saudara, ada 2 tingkat, sehingga untuk area rumah warga yang di posisi lantai 1 ini sudah menggenang begitu air masuk. Jadi beberapa warga yang masih terjebak ini rata-rata mereka berada di lantai 2 rumahnya. Dan saat ini tim dari Polda Metro Jaya bersama tim Satgas lainnya dari PLN, BPBD ini masih terus melakukan proses evakuasi. Yang kalau tadi juga kami himpun datanya ini sudah ada sebanyak 42 balita berhasil diungsikan ke SDN 02 Kampung Melayu, kemudian juga ada sebanyak 193 orang dewasa kurang lebih yang sudah berhasil mengungsi ke SDN 02 Kampung Melayu. Dan juga diantaranya ini ada juga lansia, Mario dan juga saudara, kurang lebih sebanyak 13 lansia tadi sudah diungsikan
ke posko pengungsian begitu. Dan terus kami akan memantau karena juga kita ketahui banjir yang terjadi di kawasan Kebonpala ini bukan pertama kalinya terjadi, ini juga merupakan banjir kiriman yang terjadi dari kawasan Cisarua Bogor begitu, sehingga sejak dini hari pagi tadi ini air sudah menggenang di kawasan Kebonpala Kampung Melayu. Jadi warga ini memang karena sudah terbiasa begitu, mereka sudah bisa mengantisipasi juga, sudah mulai berjaga-jaga sehingga ini juga sudah melakukan pemantauan sejak dini hari di kawasan Kebonpala Kampung Melayu. Dan ini sudah ada bersama saya ada Bapak dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi. Bapak mungkin boleh wawancara sebentar bersama Kompas TV. Saat ini kami sedang live dengan Bapak. Coba boleh. AKP Ali. Bapak AKP Ali. Baik, Pak Ali ini mungkin boleh sejak kapan dari Polda Metro Jaya ini sudah mulai menyusuri kawasan Kebonpala ini, dan mungkin boleh ceritakan ketinggiannya ini separah apa? Untuk anggota kami mulai dari subuh sudah berangkat dari Mako menuju Kebonpala. Untuk ketinggian air sementara sekarang ini sampai jam ini tetap naik. Ini kalau terakhir, ini info terakhir yang saya terima 175 cm ini sekarang sudah menurunkah atau bagaimana Pak? Sementara masih naik Mbak, itu sudah menjelang 200, jadi 2 meter. Yang dekat kita berdiri hampir menjelang 2 meter di belakang kita. Oke, berarti di belakang kita itu posisinya makin ke dalam sudah menyentuh 2 meter ya? 2 meter, kalau yang di ujung sana udah melebihi hampir 3 meter. Oke, ini bantuan apa saja Pak kira-kira, dan siapa saja yang masih berusaha dievakuasi ini untuk warga yang masih? Sementara yang dievakuasi, yang sudah mengungsi di SD 02 dan musola, itu yang lansia dan anak-anak. Sementara yang lain masih bertahan. Sementara kita koordinasi dengan PLN supaya segera memadamkan listrik. Takutnya ini meteran yang di ujung sana tinggal 2 jengkal lagi. Itu cukup berbahaya bagi warga, demikian. Oke, berarti ini masih upaya untuk pemadaman listrik ya Pak di sekitaran kawasan Kebonpala. Sementara ini petugas PLN berupaya untuk kita koordinasi supaya segera mematikan listrik, demikian. Oke, ini Bapak bekerja sama dengan tim dari mana saja? Tadi saya lihat ada BPBD juga di sini. Untuk tim yang di sini dari BPBD, Pemda juga, kemudian Satpol Air dan Brimob. Kalau kami sendiri dari Ditsamapta Polda Metro Jaya, Mbak. Demikian. Oke, baik Pak. Bantuan apa saja kira-kira yang akan diturunkan untuk para warga yang di kawasan Kebonpala ini? Sementara kalau dari Polda kita sementara menurunkan perahu kano. Untuk bantuan mungkin makanan itu mungkin kita koordinasi dengan Pemda. Dengan Pemda, baik. Ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk dilakukan proses evakuasi para warga ke posko pengungsian? Tergantung warganya. Kalau warganya masih mau bertahan di rumahnya masing-masing, kita agak sulit juga karena dianggap warga sudah biasa. Cuman kita dari pihak kepolisian menghimbau untuk segera mengungsi, mengingat kalau listriknya tidak padam semua itu cukup berbahaya. Jadi kami himbau pada warga akan segera mengungsi, demikian. Berarti mau tidak mau para warga ini harus diungsikan begitu ya Pak, meskipun mereka masih ada yang memilih berdiam di rumahnya masing-masing begitu. Betul, kalau bisa koordinasi dengan Pak RT RW supaya mengingatkan dan mengimbau pada warganya akan segera mengungsi, demikian. Baik, ini tadi informasi terakhir yang kami terima 3 RT yang terdampak. Ini betul Pak, apa bagaimana sebenarnya situasi terkini? Sementara untuk jumlah kakaknya kita belum tahu pasti. Tadi kita cek di SD 02 sekitar 198 warga sudah diungsikan di SD 02. Oke, baik. Terima kasih Pak AKP Ali, sekali lagi selamat bertugas kembali. Maaf mengganggu waktunya. Itu dia tadi Mario dan juga saudara sudah dijelaskan oleh AKP Ali dari Polda Metro Jaya. Ini memang saat ini upaya pemadaman listrik ini sedang dilakukan oleh tim dari PLN begitu, mengingat tadi saya sampaikan air ini posisinya masuk ke dalam rumah warga, dan ketinggiannya tadi update terakhir ini sudah mencapai 2 meter begitu atau 200 cm. Sehingga ini cukup berbahaya jika para warga ini masih terus memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing begitu. Dan kita akan nantikan bagaimana nanti proses evakuasi yang masih akan terus berlangsung oleh Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Mario. Ya Audrey, dari pertanyaan Anda kepada pihak terkait bahwa tadi dijelaskan semakin siang malah justru ketinggian air semakin tinggi.
dari yang Anda ingin sampaikan, apakah memang penyebab ini karena intensitas hujan yang tinggi ataukah karena air kiriman sebenarnya? Ya, Audrey, saya ulangi pertanyaan saya. Dari penjelasan pihak terkait yang Anda wawancara tadi bahwa ketinggian air semakin siang justru semakin tinggi. Dari penyebab yang mungkin bisa Anda analisa di lapangan, apakah memang ini karena intensitas hujan yang tinggi ataukah karena air kiriman? Ya Mario, sebelumnya maaf saya kurang bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Namun kalau dari pantauan kami ini memang tidak ada curah hujan yang intensitasnya begitu tinggi di kawasan Kebon Pala Kampung Melayu ini. Namun memang karena kita ketahui posisi dari warga Kebon Pala ini, Kampung Melayu ini, posisinya sangat dekat dengan Kali Ciliwung begitu, yang dimana ini merupakan aliran dari Bendungan Katulampa, sehingga kita ketahui kemarin ini terjadi banjir di kawasan Cisarua Bogor, dan meluapnya air di Kali Ciliwung ini memberikan imbas kepada para warga yang tinggal di Kebon Pala ini. Karena kalau tadi kami boleh menceritakan sedikit saat perjalanan kami menuju ke Pala Kampung Melayu ini, tadi kami melewati juga Kali Ciliwung sangat penuh begitu, ketinggiannya sangat tinggi, sehingga air itu meluap yang kemudian ini berimbas kepada para warga yang tinggal di kawasan Kebon Pala, khususnya di RT 10 hingga RT 14 ini. Mario. Ya, terima kasih Audrey Zefanya atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas dan selamat bertugas kembali.